kita pergi ke rumah Tuhan, karena dalam rumah Tuhan ada sukacita yang berlimpah. Bersukacitalah. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita puji dan agungkan Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Sekarang yang pria, nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita pergi. Kemana saudara? Ya, ke rumah Tuhan yang wanita. Aku bersukacita ketika ku mendengar, Puji Dia, mari kita puji agungkan nama Tuhan. agungkan Mari bersama-sama kemuliaan-Mu. kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Aku bersukacita di dalam rumah-Mu. Haleluya. Mari umat Tuhan, rasakan sukacita yang daripada Tuhan, dan alami kemuliaan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Haleluya, shalom. Puji Tuhan, kita siapkan hati kita untuk kita memuji, menyembah Tuhan. Supaya hadirat Tuhan kita rasakan. Karena hidup ini adalah kesempatan. Selagi kita hidup, biarlah kita memuliakan Tuhan. Semoga kita lebih bersama, kita memulai ibadah kita untuk malam hari ini. Kita akan persilakan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kalau kami ada sampai saat ini Tuhan, dalam keadaan baik, sehat, tidak bersatu apapun, itu karena anugerah kemurahan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, pada malam hari ini kami mau memuji, menyembah Tuhan, dan kami mau mendengar kebenaran firman. Mari Tuhan Kau mengurapi ibadah doa malam kami, awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya.
kebaikan Tuhan ada pada hidup kita. Silakan dimulai Bapak Ibu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, ku naikkan syukur padamu. Panggil dia Bapa. Ku sembah sujud kepada Bapa. Sangat-sangat baik. Kami datang kepadamu saat ini.
kecuali anaknya hidup di dalam kasih yang terdalam, yang serius dengan Tuhan. Dengan senang hatiku, dengan senang jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau dengan senang hatiku, dengan senang jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Katakan, Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau dengan segenap hatiku, dengan senang hatiku, dengan senang jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin lagu ini sudah sering kali kita pujikan dengan berbagai versi. Yesus, aku cinta Engkau. Yesus, aku mengasihi Engkau. Tapi adakah hari-hari ini kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan? Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 dikatakan apa? Jikalau engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti semua segala perintahku. Perhatikan apa dikatakan Tuhan Yesus. Jikalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan menuruti segala perintahnya. Perkataan segala tidak bisa ditawar. Mungkin hari ini kita berikut tempat ini, kita mengutamakan Tuhan. When kita sudah mengasihi Tuhan dalam segala hal, tapi satu hal, ada dendam, ada kebencian yang tidak kita selesaikan. Itu namanya juga kita belum mengasihi Tuhan secara utuh. Tuhan katakan, kalau kita mencintai Dia, bahasa Jawanya entek-entekan, habis-habisan hanya untuk Tuhan. Karena hidup kita ini tidak ada artinya tanpa Tuhan yang menguasai kita. Adakah kita serius mencintai Tuhan? Cinta yang serius Tuhan sudah berikan dasarnya. Mencintai Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. 4 hal ini: segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Ini rumus orang percaya dalam mencintai Tuhan. Kalau kita sudah melakukan ini, segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan, itu kita sudah dinyatakan serius dengan Tuhan. Dan satu hal yang ingin saya bagikan, salah satu ciri dari mencintai dan mengasihi tidak lepas dari hal memberi. Sekali lagi saya katakan, ketika kita mengasihi seseorang, mencintai seseorang, pasti ada pemberian pada orang tersebut. Jadi tidak mungkin orang mengatakan aku mencintai dia tapi tidak ada pemberian. Bapak kita mencintai kita,
dan Dia memberikan anak yang tunggal sebagai tumbal bagi kita. Yesus yang kita sembah mencintai kita dengan memberikan, perhatikan, memberikan nyawanya. Jadi setiap kasih selalu disertai dengan pemberian. Ada perbedaan antara memberi dan berkorban. Cinta yang tulus, cinta yang sejati, kasih yang serius, bukan sekedar memberi, tapi dia berkorban. Apa bedanya? Ketika ada perhimpunan dalam satu sinagog, banyak orang memberikan persembahan. Satu orang janda yang miskin memberikan 2 peser. Itulah pengorbanan. Yang lain memberi untuk Tuhan, dia berkorban untuk Tuhan. Beda. Dan saya sadari, saya belum pernah berkorban kepada orang miskin, kepada pengemis, saya belum pernah berkorban. Yang saya lakukan, saya memberi. Kalau saya ketemu orang miskin, saya beri paling pol ya 50.000. Yang rata-rata 5.000, 2.000 gitu. Paling pol 50.000. Itu saya memberi. Saya belum dinyatakan berkorban. Kenapa? Saya masih punya banyak. Ya. Saya masih punya banyak. Tapi ketika Kristus mengasihi kita, Dia memberikan nyawanya, tidak ada nyawa lain. Dia hanya punya 1 nyawa. Itu diberikan kepada kita. Hari ini kita belajar perbedaan memberi dan berkorban. Ketika kita menyatakan ku bawa korban pujian, ketika kita diberkati, kita memuji Tuhan, itu namanya kita memberi pujian, bukan berkorban. Ketika kita sakit sembuhkan Tuhan, kita memuji Tuhan, Tuhan baik, itu namanya memberi pujian pada Tuhan, bukan berkorban. Tetapi ketika kita di zaman lembah kekelaman, ada masalah berat, pergumulan begitu menyesatkan kita, dan kita katakan Tuhan baik, itu namanya pengorbanan. Berkorban, membawa korban pujian, membawa korban ucapan syukur. Sesuatu yang menyakitkan hati kita, menyakitkan kedagingan kita, dan berkorban. Jadi kalau kita misalkan punya sebungkus nasi dan kita kelaparan, kita sendiri kelaparan, kemudian ada orang lain yang perlu kita berikan pada dia, itu namanya berkorban. Tetapi kalau kita punya banyak 5 bungkus nasi, berarti orang kita berikan 1, itu bukan berkorban, itu memberi. Jadi ada bedanya. Jadi kita berlatih dalam kekristenan seperti Yesus saja menyerahkan hidupnya bagi kita. Kasihilah Dia dengan serius, segenap hati, jiwa, akal budi dan kekuatan, sehingga kita dinyatakan orang-orang Kristen atau orang percaya yang berkorban bagi Tuhan. Tidak banyak orang yang berkorban untuk gereja, yang hanya memberi untuk gereja. Saya boleh katakan ini karena saya terlibat dalam berbagai urusan gereja, dan banyak yang saya datangi, kebanyakan memang mereka memberi untuk gereja. Baik, itu betul, dan harus lakukan, tapi harus meningkat di dalam kedewasaan rohani, berkorban bagi Tuhan. Apa yang kita punya hanya itu saja kita berikan bagi Tuhan. Hidup kita beri bagi Tuhan. Biar kita dijadikan indah di dalam pandangan Tuhan. Tahun ini akan kita lewati, semakin hari semakin indah. Ketika tanggal 31 nanti akan kita lewati, bertanya kepada Tuhan, Tuhan rapotku bagaimana? Di hadapan Tuhan, rapot kehidupanku bagaimana? Kalau ada banyak merahnya, perbaiki sebelum terlambat. Karena jam kehidupan hanya kita sekali saja. Jadikan aku indah yang memandang mulia, seluruh karyamu di dalam hidupku, hanya ku berharap hanya kepadamu, tak ada setia kepadamu.
semuanya berdiam di bawah kaki Tuhan. Dia segalanya bagi kita, Bapak Ibu. Dia segalanya bagi kita. Mari saja semuanya berdiri bersama. Kita berikan tangan. Tanpa Engkau kami tidak ada artinya. Yesus berang, tanganku tak dapat hidup, di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, selama aku hidup. Yesus Tuhan, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama aku hidup. Sekali kita berikan tangan, Yesus pegang erat tanganku. Engkau terbaik segalanya bagi kami, Tuhan. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama aku hidup. Engkau alasan selama aku hidup. Engkau alasan selama aku hidup. Dengan kemuliaan yang berjauhan dengan kita dan mengasihi kita. Haleluya, haleluya. Engkau alasan ketika kami hidup saat ini, Tuhan. Dan Kau mengajar untuk malam hari ini. Untuk kami bukan sekedar memberi, tapi karena kami mencintai, Engkau mengasihi dengan segenap hati kami, segenap jiwa, akal dan kekuatan kami. Engkau mengajarkan kami mulai berkorban bagi Tuhan. Mulai berkorban bagi Tuhan, seperti Kau yang sudah berkorban bagi kami. Kau menjamah seluruh jemaat-Mu ya Bapa, tidak terkecuali khusus bagi hamba-Mu kepala kami kekasih Pak Peter Petrus, Pak Peter Paulus, sudah ibu dan seluruh putra putrinya, cucunya. Tuhan berikan karunia yang dahsyat, kemurahan terjadi bagi hamba-Mu ini. Penyertaan-Mu sempurna ya Tuhan. Tuhan senantiasa berikan kesehatan yang luar biasa. Tidak membalakan kami semua tempat ini. Kasih karunia-Mu tetap ada dari hamba-Mu sekeluarga. Bahkan seluruh pengerjaan tempat ini Kau jamah ya Tuhan. Sebagai kita mengaji Kau lebih dan lebih dalam lagi. Para worship leader, para singers, para pemain musik, multimedia, sound system, para tamburi. Tuhan pakai hamba-Mu ini yang dengan setia melakukan pekerjaan pelayanan. Engkau membela mereka ketika mereka dari masalah, dan Kau mempedulikan kami semuanya ya Bapa. Bahkan seluruh jemaat yang hadir dan dengan penuh setianya, Tuhan campur tangan dekat, tidak terkecuali satu pun pengen hadir saat yang orang belum bisa hadir. Kami jamah kami semuanya, kuat kuasa yang belum memungkinkan kami hidup saat ini. Tahun 2024 tidak akan kami lalui. Tadi kami bersyukur bagi Tuhan yang hebat, yang berkuasa, yang akan terangkan sehingga tahun 2025 menjadi jelas terang bagi kami. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, kecemasan yang menggoyahkan iman kami, tetapi yang ada adalah kepastian di dalam Yesus Tuhan.
Kami berjalan Tuhan sampai kami jadi seperti Engkau, sempurna seperti Bapa, tanpa cacat celah menjelang tangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Segala hormat pujian kuasa oleh bagi Engkau. Engkau melawat kami, Engkau menyertai kami hari demi hari, dan hidup kami ini bagi kemuliaan Tuhan. Segala hormat, segala pujian dan kuasa, bahkan segala kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus, Mesias yang menebus kami. Kami bersyukur atas apa yang Tuhan lakukan kami. Bersama kita katakan amin. Dan berkata kita semua silakan kembali. Haleluya, Bapak Ibu diberkati dengan firman Tuhan, dengan pujian penyembahan pada malam hari ini. Amin. Yang diberkati bisa lambaikan tangan. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik, tapi bukan hanya Tuhan Yesus yang baik, kita anak-anaknya juga baik, harus baik. Amin ya. Kita akan memberikan persembahan, kita akan sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Kalau keberadaan kami saat ini semua karena kebaikan-Mu. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, sucikan dan kuduskan hati kami. Kami mau memberikan penuh sukacita-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Di hadapan kemegahan.
Tuhan tahu pergumulan masalah apapun yang kami hadapi malam hari ini. Tuhan tumpang tangan dalam setiap kami. Tuhan tahu problema apapun yang ada. Jamahlah Tuhan dengan kuat kuasa-Mu agar sementara kami pulang. Kami juga pulang dengan kemenangan, dengan sukacita, dengan jawaban Tuhan yang dinyatakan di dalam setiap pribadi kami masing-masing. Tuhan, kami berdoa untuk renovasi yang sedang berlangsung saat ini. Tuhan tolong campur tangan, Tuhan menyelesaikan semua apa yang kami lakukan. Berdoa untuk nama, kami yakin Engkau akan cukupkan kebutuhan dana, panitia, kami serahkan semua anggaran yang dibutuhkan. Kami yakin Tuhan Engkau akan menyediakan, karena kami tahu Engkau membuat mujizat dari yang tidak ada menjadi ada. Bapa, terima kasih. Demikian pada malam hari ini kami bersyukur untuk ibadah ini. Kami berduka cita dan keberhasilan mengambil tanah Bapa. Sebentar lagi kami akan mengakhiri untuk persekutuan ibadah ini. Kami akan berpisah. Kau akan menemui setiap kami pulang dan dekat dengan semuanya. Kami bersyukur untuk segala sesuatunya karena kami tahu bahwa Engkau siap untuk memberkati setiap kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Kami mohonkan semuanya, kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya rahmat berkat sejahtera anugerah karunia dan merawat Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus serta kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya, yang memberkati kita bersama. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Masih